Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir tahun untuk kelas 6. Jangan lupa teman-teman semua share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain, baik itu ke grup WhatsApp ataupun ke grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Hai Insing. Oke, sekarang kita langsung saja. Yang akan kita bahas yaitu soal PAT tema 9. Bagi teman-teman semua yang belum menonton soal PAT tema 8, linknya ada di deskripsi ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini seperti biasa, biasanya di paling atas itu adalah soal dari muatan pelajaran PPKN ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 1. Semboyan bangsa Indonesia adalah titik-titik. Nah, jadi setiap negara itu, bahkan setiap organisasi ataupun setiap daerah kadang memiliki yang namanya semboyan. Nah, negara kita Indonesia juga memiliki semboyan. Nah, semboyan ini biasanya memiliki arti ya, dan diambil dari bahasa-bahasa tertentu. Nah, semboyan kita apa? Nah, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, ini yang disebut dengan semboyan. Ya, jadi jawabannya adalah A. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau burung Garuda itu adalah sebuah simbol, ya, simbol. Nah, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Salah satu contoh persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan bersama. Hal tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila sila keberapa? Nah, sudah jelas di sini kita melihat ada kata persatuan dan kesatuan. Maka karena kita melihat di sini ada clue-nya, ada kata kuncinya, persatuan dan kesatuan, itu adalah sila ketiga. Ya, sila ketiga. Persatuan Indonesia, bunyi sila ketiga. Nah, berarti ini adalah pengamalan sila ketiga. C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri adalah titik-titik. Nah, ini pertanyaannya, pentingnya persatuan dan kesatuan untuk diri sendiri itu apa? Ya. Kita lihat yang A. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Ini benar. Oke, kita simpan yang A. B. Menuntut untuk diprioritaskan dalam masyarakat. Ini salah ya. Jadi ketika di masyarakat tidak boleh untuk meminta kita diprioritaskan atau kita didahulukan. Itu salah. Ya, tetapi kepentingan bersama yang didahulukan, bukan kepentingan pribadi. Berarti yang B salah ya. Yang C, tidak mengikuti kegiatan gotong royong. Ini juga salah, bukan persatuan dan kesatuan. Sedangkan persatuan itu harus ikut gotong royong. Bersatu, bersama. Ya, berarti yang C salah. Kita cek yang D, tidak menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ini juga salah, tidak adanya persatuan. Sedangkan adanya persatuan itu ketika siapapun yang merasa sakit, maka harus kita jenguk. Ya, berarti jawabannya sudah jelas yang A. Ya, ini arti penting persatuan dan kesatuan itu salah satu contohnya ya di sini mengembangkan sikap tenggang rasa. Ya, saling menghargai hidup bermasyarakat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Salah satu contoh tradisi yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan yaitu tradisi ngayah. Nah, tradisi ngayah berasal dari daerah titik-titik. Nah, dari bahasanya saja kita sudah tahu ya, ini berasal dari Bali ya. Nah, ini tradisi dari Bali, itu tradisi ngayah ya. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Nah, kita sudah masuk ke muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Karangan yang berisi cerita rekaan. Nah, rekaan itu berarti dibuat-buat. Ya, atau didasari dengan angan-angan atau imajinasi atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Nah, jadi karangan itu kan ada karangan
fiksi, ada karangan non-fiksi, ya, yang dijelaskan di materi kita kelas 6 ini. Nah, di sini karangannya berisi cerita rekaan atau dibuat-buat atau berdasarkan imajinasi pengarang atau berdasarkan angan-angan di sini ya. Nah, dan tidak terjadi di dunia nyata. Ya, bukan bukan fakta, tidak terjadi di dunia nyata ini. Nah, itu adalah karangan fiksi. Nah, jadi jawabannya adalah karangan fiksi. Sedangkan kalau karangan non fiksi itu ya karangan yang berdasarkan fakta dan terjadi di dunia nyata dan biasanya bersifat ilmiah juga. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan mana karangan fiksi, mana karangan non fiksi agar teman-teman bisa menjawab soal seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 6. Salah satu contoh karangan fiksi kecuali. Nah, tadi itu karangan fiksi itu kan tidak terjadi di dunia nyata, kemudian bersifat imajinasi atau bersifat karangan dari penulis semata. Sekarang kita cek yang A. Dongeng, apakah dongeng ini bersifat dibuat-buat, angan-angan atau imajinasi? Iya, ini termasuk karangan fiksi. Ya, kita checklist. Berarti bukan ini jawabannya. Ya, karena yang ditanyakan kecuali, berarti kita cari yang salah. Biografi tokoh. Nah, apakah biografi tokoh termasuk karangan fiksi? Bukan. Biografi tokoh ini adalah karangan non fiksi. Ya, karena biografi itu adalah berdasarkan fakta. Artinya biografi itu kan berdasarkan salah satu tokoh. Ya, berdasarkan salah satu tokoh yang ada, yang benar-benar ada. Berarti biografi adalah non fiksi. Oke, sekarang kita simpan dulu yang B. Kita cek yang C, legenda. Nah, legenda itu kan cerita tentang sebuah kejadian tempat ya. Kejadian tempat, misalkan Situ Bagendit, yaitu adalah sebuah legenda ya. Kemudian tempat apa lagi? Tangkuban Perahu ya, itu termasuk legenda. Nah, itu berarti eh, bisa bisa apa ya, tidak terjadi di dunia nyata ya. Berarti kita cek yang C ini, kita checklist ini termasuk karangan fiksi, berarti jawabannya bukan C karena yang ditanyakan kecuali ya. Cerpen, cerita pondok termasuk cerpen juga, ya hampir sama dengan dongeng. Ini adalah karangan fiksi atau dibuat-buat atau angan-angan atau imajinasi. Berarti sudah jelas jawabannya adalah biografi tokoh. Ini adalah karangan non fiksi ya. Lawannya dari karangan fiksi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, ini sudah ada cerita ya. Cerita Roro Jonggrang. Nah, teman-teman tahu cerita Roro Jonggrang dan di filmnya itu banyak di YouTube ya. Sekarang kita baca. Pada zaman dahulu terdapat dua buah kerajaan sama besar yang saling bertetangga. Kerajaan Prambanan dan Kerajaan Pengging. Nah, ini ada dua kerajaannya ya. Satu kerajaan Prambanan, dua kerajaan Pengging. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh Raja Boko yang memiliki putri sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Sedangkan kerajaan Pengging dipimpin oleh Raja Pengging. Raja Pengging terkenal sangat haus kekuasaan. Suatu ketika, Raja Pengging yang terkenal sombong dan haus kekuasaan memerintahkan pada kesatria perkasa bernama Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Hai Bandung Bondowoso, kau pergilah ke kerajaan Prambanan, kemudian taklukkan kerajaan tersebut agar mau tunduk pada kerajaan kita, kata Raja Pengging pada Bandung Bondowoso. Baik Raja, hamba akan segera berangkat. Hamba berjanji akan menaklukkan kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso menerima perintah raja. Segera saja pasukan Bandung Bondowoso pergi menyerang kerajaan Prambanan. Dalam waktu singkat, mereka berhasil memasuki istana Raja Boko. Karena kurangnya persiapan pasukan kerajaan Prambanan, dalam waktu singkat, kerajaan Prambanan berhasil ditaklukkan. Raja Boko sendiri tewas dalam peperangan tersebut. Setelah kematian Raja Boko,
Bandung Bondowoso kini memerintah kerajaan Prambanan sambil menunggu perintah selanjutnya. Dari Raja Pengging, tertarik pada kecantikan Putri Raja Boko, Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso memintanya untuk menjadi istrinya. Roro Jonggrang, maukah engkau menjadi istriku? Kata Bandung Bondowoso. Sekarang kita lanjutkan baca dulu ya ceritanya. Roro Jonggrang tentu saja dalam hatinya menolak. Ia membenci Bandung Bondowoso yang sangat sombong dan telah membunuh ayahandanya. Tapi bagaimanapun Bandung Bondowoso adalah penguasa kerajaan Prambanan saat itu. Bagaimana mungkin Roro Jonggrang menolaknya? Akhirnya Roro Jonggrang bersedia menerima lamarannya dengan mengajukan syarat bahwa Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi serta 2 buah sumur hanya dalam 1 malam. Aku bersedia menerima lamaranmu, tapi syaratnya engkau harus mampu membuatkan aku 1000 candi dan 2 buah sumur hanya dalam 1 malam saja, kata Roro Jonggrang pada Bandung Bondowoso. Baiklah, jika memang begitu permintaanmu, aku menyanggupinya. Tak disangka Bandung Bondowoso menyanggupi syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Segera saja Bandung Bondowoso mengerahkan ribuan pasukan jin untuk membangun 1000 candi dan 2 buah sumur agar bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menjadi cemas. Ia benar-benar tidak sudi dinikahi Bandung Bondowoso, pembunuh ayahnya. 2/3 malam telah berlalu. Telah banyak candi selesai dibuat. Hanya tersisa tinggal 2 buah candi dan 1 buah sumur. Dalam keadaan panik, Roro Jonggrang memiliki gagasan untuk mengelabui Bandung Bondowoso. Ia segera memanggil para dayang-dayang. Ia kemudian menyuruh mereka untuk membakar jerami serta memukul lesung. Para dayang, cepatlah kemari. Bakarlah jerami, pukullah lesung, dan sebarkan wewangian agar para jin pasukan Bandung Bondowoso mengira hari telah pagi. Roro Jonggrang memberikan perintah pada para dayangnya yang setia. Baik Roro, kami akan segera melakukan perintah Roro. Para dayang pun segera melakukan apa yang diperintahkan Roro Jonggrang. Ribuan jin pasukan Bandung Bondowoso segera menghentikan pekerjaan mereka. Kemudian berhamburan pergi setelah mendengar suara lesung bertalu-talu dan melihat warna kemerahan di langit, ditambah lagi suara ayam berkokok bersahutan. Melihat keadaan tersebut, Bandung Bondowoso merasa panik. Demi cintanya pada Roro Jonggrang, ia melanjutkan pekerjaan pembangunan candi seorang diri. Pada pagi harinya hanya tersisa 1 buah patung yang belum selesai. Roro Jonggrang pun berkata pada Bandung Bondowoso bahwa syarat yang ia berikan gagal dipenuhi. Dengan demikian Bandung Bondowoso tidak berhak menikahinya. Bandung Bondowoso, engkau gagal memenuhi syarat yang aku minta untuk membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Engkau tak bisa menikahiku, kata Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso merasa sangat kesal dan marah. Ia tahu Roro Jonggrang telah mengelabuinya. Bandung Bondowoso kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Roro Jonggrang, kamu berlaku curang padaku. Aku kutuk kamu menjadi patung untuk melengkapi jumlah patung yang kurang dari 1000 candi permintaanmu. Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang. Terjadi kejadian aneh. Tubuh Roro Jonggrang berubah keras menjadi sebuah patung batu. Rakyat Prambanan kemudian menyebut patung Dewi Cantik di Candi Prambanan sebagai penjelmaan Roro Jonggrang. Demikian cerita rakyat Ratu Roro Jonggrang. Nah, ini cerita Roro Jonggrang ya, yang menolak menikah dengan Bandung Bondowoso yang sebelumnya si kesatria Bandung Bondowoso ini telah membunuh ayahandanya ya, dan menaklukkan kerajaan dari Prambanan ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 7. Tokoh utama dalam cerita di atas adalah titik-titik. Ya sudah jelas. Dalam judul juga di sini dijelaskan tentang Ratu Roro Jonggrang ya. Berarti tokoh utamanya yang dikenalkan yang dibahas di sini dalam cerita tadi adalah Ratu Roro Jonggrang. Ya, jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita
langsung ke soal nomor 8. Tokoh di atas yang mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung adalah titik-titik. Nah, siapa? Iya, yang sudah membunuh ayahandanya Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Ya, ini adalah tokoh yang mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung atau batu karena cintanya sudah ditolak ya. Ditolak karena syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya Bandung Bondowoso kemudian mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung. Oke, sekarang kita langsung ke soal berikutnya, nomor 9. Nah, ini kita sudah masuk ke muatan pelajaran IPA ya. Tata surya atau tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari, salah satunya yaitu titik-titik. Nah, ini ya. Kita lihat di sini, kita lihat sini. Jadi di sini kata clue-nya ya di sini adalah planet. Ya, kita lihat ke sini. A. Asteroid, meteor, komet, bumi. Nah, dari keempat ini manakah yang termasuk planet? Karena di sini pertanyaannya tata surya kita terdiri atas 8 planet. Berarti cari jawaban yang di situ planet. Nah, teman-teman harus tahu nama-nama planet ya. Mepe, Buma, Yusa, Uni, Pluto, Merkurius, Venus, Bumi, kemudian Mars, ya. Mepe, Buma, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya itu harus hafal teman-teman semua. Nah, berarti di sini yang termasuk planet itu adalah D, bumi. Nah, bumi itu adalah planet, ya. Jadi jawabannya adalah bumi. Ya, karena di sini ada kata kuncinya, clue-nya. Jadi teman-teman semua jangan terkecoh ya, karena di sini ada kata kuncinya 8 planet. Kalau asteroid kan bukan planet, ya meteor bukan planet, komet juga bukan planet, ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 10. Planet terbesar dalam tata surya adalah titik-titik. Nah, teman-teman pasti tahu ya ketika sudah dijelaskan oleh ibu guru atau bapak gurunya di kelas, itu yang paling besar itu dalam tata surya adalah planet Jupiter. Ya, ini planet paling besar. Jupiter jawabannya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor berikutnya, nomor 11. Nah, ini ada gambar sebuah planet juga. Perhatikan gambar di bawah ini. Planet yang memiliki cincin yaitu titik-titik. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya, teman-teman, kalau di kelasnya ada gambar atau ya gambar planetnya, itu pasti tahu jawabannya. Karena sering dilihat sehari-hari. Nah, ini planet yang memiliki cincin itu adalah planet Saturnus. Ya, nanti dilihat lagi di kelasnya ya. Barangkali di dindingnya itu biasanya suka ada gambar planet di dindingnya. Ada matahari, ada bumi, kemudian ada Merkurius, Venus, bumi itu sampai berderet ya. Biasanya ada di kelas. Itu namanya planet Saturnus. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 12. Benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri adalah titik-titik. Nah, benda langit yang memancarkan itu adalah bintang. Ya, bintang. Termasuk dalam materi IPA juga matahari itu adalah bintang, sedangkan bulan itu sebetulnya kalau dalam IPA itu bukan tidak memancarkan cahaya, ya. Walaupun kita lihat kalau malam hari bulan itu bercahaya, akan tetapi itu sebetulnya katanya dalam materi itu eh, bulan itu bukan termasuk bintang karena tidak memancarkan cahaya, ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor berikutnya. Ini muatan pelajaran IPS ya, nomor 13. Proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern, arti dari titik-titik. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya. Ya, menuju modern, berarti itu jawabannya adalah modernisasi. A jawabannya. Ya, jadi ini proses di mana masa kini menuju masa yang lebih maju lagi, lebih canggih lagi. Ya, itu modernisasi ya. Di sini sudah ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya modern, berarti modernisasi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah titik-titik. Nah, biasanya kan dalam modernisasi itu kan berkaitan tentang teknologi, semakin mudahnya
melakukan sesuatu, itu adalah dampak dari modernisasi. Ya, kita cek yang A. Usaha manusia untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oke, kita simpan dulu. Ini termasuk dampak bagi kehidupan masyarakat sosial ya. Kita cek yang B. Usaha manusia untuk mendapat penghasilan sebesar-besarnya. Ini tidak termasuk ya. Karena walaupun tidak ada modernisasi ya kita bisa mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya. Ya, ini tidak termasuk. Kita cek yang C, dengan adanya modernisasi masyarakat memanfaatkan teknologi untuk kejahatan. Bagi kehidupan sosial ya, di sini bagi kehidupan sosial berarti ini tidak termasuk juga. Kita cek yang D, modernisasi mengakibatkan masyarakat menjadi tertinggal. Ya salah. Ya, salah. Berarti jawabannya sudah jelas yang A. Jadi usaha manusia untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Dampak negatif dari modernisasi adalah titik-titik. A. Mempererat tali persaudaraan. Biasanya dengan adanya modernisasi ya bukan mempererat tali persaudaraan. Biasanya jarak persaudaraan itu akan semakin renggang ya, akan semakin jauh. Ya, berarti yang A salah. B. Memudahkan komunikasi. Ya, ini dampak positifnya. Dengan adanya modernisasi, ya komunikasi akan semakin mudah. Yang jauh bisa berkomunikasi walaupun jauh jaraknya dengan telepon, dengan HP. Ya, ini dampak positif bukan dampak negatif, berarti salah. C. Kesenjangan dalam masyarakat. Ya, betul, ini termasuk ke dalam dampak negatif. D. Membuat masyarakat kaya. Nah, ini bukan dampak negatif ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah C. Dampak negatif dari modernisasi itu adalah kesenjangan dalam masyarakat. Oke, sekarang langsung nomor 16. Salah satu bentuk modernisasi adalah di bagian teknologi transportasi. Manfaat dari modernisasi teknologi transportasi adalah kecuali. Berarti yang tidak termasuk manfaat teknologi transportasi. Kita cek yang A. Pendistribusian barang semakin cepat. Ini adalah termasuk manfaat dari modernisasi teknologi transportasi ya. Berarti bukan ini karena yang ditanyakan kecuali. Kita cek yang B. Pengangkutan jarak dekat maupun jarak jauh. Nah, ini juga termasuk manfaat dari teknologi transportasi ya, modernisasi. Kita cek yang C. Bagi masyarakat di pedesaan, transportasi sangat diperlukan dalam menyalurkan hasil pertanian. Ini juga termasuk manfaat dari modernisasi. Ya, karena masyarakat di pedesaan ya butuh. Ya, dengan adanya modernisasi teknologi transportasi, mereka akan semakin mudah dalam menyalurkan hasil pertaniannya. Berarti yang C ini termasuk dari manfaatnya ya. Kita cek yang D. Membuat susah masyarakatnya. Ini salah ya. Bukan membuat susah, justru membuat semakin mudah ya. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 17. Nah, kita masuk ke SBDP ya. Bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Nah, kemarin di apa namanya? Di tema 8 ya, ini kita sudah membahas interval, kita sudah membahas not dan suara ya kemarin. Nah, ini pengertian dari akor. Ya, bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada. Ini jawabannya adalah D, akor ya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 18. Pencipta lagu Ambilkan Bulan Bu. Teman-teman tahu Ambilkan Bulan Bu? Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu. Ya, itu yang nadanya seperti itu ya. Yang selalu bersinar. Nah, itu adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Ya, jawabannya adalah C. Nah, teman-teman harus tahu ya lagu-lagu anak-anak. Oke, sekarang kita langsung ke soal berikutnya nomor 19. Tujuan dari diciptakannya tari kreasi adalah titik-titik. Nah, kecuali yang ditanyakannya ya. Tujuannya apa? A. Agar daerah tetap melestarikan seni tari daerahnya.
seni budaya daerahnya ini termasuk ke dalam tujuannya, tetapi bukan ini jawabannya karena ini bukan kecuali ya, kita cari yang salahnya. B. Menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat. Ini juga termasuk tujuan. Berarti bukan ini jawabannya karena yang ditanyakan kecuali. C. Menghilangkan budaya daerah. Nah, ini sudah jelas jawabannya. Ya, ini bukan tujuan dari menciptakan tari kreasi. Sedangkan tujuan dari menciptakan tari kreasi ya untuk menjaga budaya daerah kita sendiri. Ya, berarti jawabannya C. Nomor 20, perhatikan gambar di samping. Nah, ini ada gambar, ini apa namanya? Yang di film-film tuh. Ya, pembuatan patung di atas menggunakan teknik titik-titik. Nah, ini kira-kira dibuat dengan cara apa nih? Nah, ya, dibuat dengan cara merakit. Ya, dirakit ya. Ini bisa dilepas ya. Dilepas kemudian dirakit lagi. Nah, jadi jawabannya adalah dengan cara dirakit atau merakit. B. Ya. Oke, sampai sini saja untuk pembahasan soal tema 9 PAT kelas 6. Jangan lupa teman-teman semua diklik share ke grup WhatsApp sekolahnya, grup WhatsApp kelasnya, atau grup WhatsApp apa saja agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Baik Insting. Terima kasih, salam pembelajar. Mudah-mudahan teman-teman semua lulus dengan nilai yang bagus ya dan mendapatkan peringkat di atas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.